wanzur. Qad kafani ilmu rabbi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, min su'ali wa ikhtiyari. Ya tawattub alaina, ya tawattub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Nastaqbil jalsatan mislamana wa ahluna wa salafuna as-salihun. Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim ala hadini wa kulli niyatin salihah bi jahi khairil bariyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahi nabil maksum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata alal khair. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, jajaran takmir mushola Az-Zahra, perumahan residen Kebalenan Banyuwangi, yang kesemuanya mudah-mudahan dengan semangat ngaji, semangat taraweh, semangat siam dan qiyam, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa bapak ibu kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kula sareng panjenengan sedaya, sehingga kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten setunggal cerita dikatakan ra'a majusyun ibnahu yaqulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Senggen iku dulur wonten tiyang majusi, berarti non muslim, bahasa pas-pasane kafir nggih, cuman saniki kudu non muslim. Kemudian orang non muslim niki Pak, ibnahu yaqulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Niku dulur, seorang majusi melihat anaknya makan di bulan Ramadan ning ngarepe wong akeh. Apa reaksinya, Pak? Reaksinya fadharabahu. Begitu melihat anake niki mangan ning ngarepe wong muslim akeh, padahal saat itu bulan Ramadan. Fadharabahu, dipentung. Etokol. Iki mun mudurane etokol. Kusingi dipentung. Fadharabahu. Kemudian bukan hanya dipentung tok, Pak. Makanya dalam urusan pendidikan ini perlu ya. Kita ini kadang waduh gak mentolo. Kalau demi Nabi Muhammad, demi agama harus mentolo. Sampai saya dengar cerita almarhum Ki As'ad itu pernah dawuh ngeten, "Com, mbokna com oleh akikir anak-anak mbokna keng perak lisan si akikir."
keng perak mua si agikir, keng perak tangan si agikir, ate jek norok gigir. Oneng, lagi lagi. Kok mesem-mesem paham. Kamu cik mesem-mesem deh. Ya rumah kono piye deh. Engko diterjemahkan ala using dulur. Daunnya kiasat dalam pendidikan ya, ketika kita mondok itu dapat nasihat dari guru. Ini pendidikan untuk jenengan yang punya anak, pendidikan untuk jenengan yang punya murid. Kita ini boleh marah, oleh combot nah gigir, oleh ngamuk. Tapi ngamuk hanya di sini tok, Pak, di lisan. Misal nggih, anak wonten salat subuh. Heh, ing salat subuh lari iki. Ibu, koyoke ngamuk dulu. Koyoke ngamuk. Tapi hanya di sini tok, Pak, di sini tok lisan. Atau sekali-kali wajah garang. Buk naria, lari iki. Coba wajah garang begitu, wajah garang. Wajah ngamuk kalau dia emosi. Ing sholat lari. Ojo, ing sholat si Rando. Ojo mesem sampean. Ketemu anak gak sholat, ketemu anak maksiat mesem. Ndak, jangan, Pak. Makanya sopan itu tidak diukur dengan lemah lembut, tapi diukur dengan agama. Contoh nggih, ketika kula kali sampean ya sinten iki sampean apa kula? Misal hadir ke acara karaoke lah ya. Hadirin, angkat tangannya ke atas. Ayo kan halus lemah lembut, Pak. Apa itu sopan? Tapi auratnya kebuka. Nggih, maksiat dan lain sebagainya. Terus misal ada khotib, saudara-saudara, kita ini sebagai umat Islam wajib amar ma'ruf. Ayo, itu kasar. Enggak, saudara. Lemah lembut itu diukur dengan syariat, lemah lembut itu diukur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya sudah nggih. Daunnya kiasat tadi boleh asal kalau kalian sampai ini ngamuk lisan tok, wajah, tangan mungkin ya sesekali. Kemudian yang paling mahal, Pak, keng ate jak toro gigir. Ini yang berat, Pak, nggih. Kalau ketika ngajar Kang Habibullah melihat anak enggak nulis ngamuk, Pak. Iku ngamuk enggak sampai ke hati ini berat, Pak, nggih. Makanya pendidikan luar biasa. Sampean punya anak, sampean punya murid, satu kuncinya, Pak, kalau pengen sukses, hati jangan ikut marah. Ayo abot nomor enteng nih gitu loh. Sampean misal melihat anak sampean nakal dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan nakal, nggak ada konsep anak itu nakal, hanya butuh perhatian. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati jangan sakit, ikut marah, Pak. Jangan ikut marah. Boleh wajah kita marah, boleh lisan kita mungkin teriak-teriak, boleh dengan cara tangan kita main, tapi hati jangan ikut marah. Nah, ketika hati jangan ikut marah ini, Pak, nanti keberhasilannya pengaruhnya kepada hati anak kula kali sampean. Saya baca di kitab ma kharaja minal janan dakhalal jannah. Sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau sesuatu kalau hanya dari lisan itu batasnya telinga tok, Pak. Telinga tok. Makanya noto hati ini penting, Pak. Noto hati, noto niat itu yang akan mengantarkan hati kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya ketika kita berusaha marah, berusaha nyeneni anak ulah wali sampean, hati jangan ikut marah, itu nanti nunduk anak kita ini, Pak. Nunduk. Taat sama orang tua, hormatnya luar biasa. Tapi ngapunten, kalau sampai hanya main kekuatan lisan, kekuatan wajah, kekuatan tangan, tidak pakai kekuatan hati, anak mungkin hanya hormat di hadapan sampean, tapi di belakang sampean tidak hormat. Makanya ngapunten nggih, berusahalah menjadi anak, berusahalah menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak. Ada satu penelitian, Pak, mohon maaf, di salah satu kelas ditanya nggih, kanca-kanca nih, "Nak, kamu ingin jadi apa?" Kan jadi apa? Polisi. Wih,
bangga dengan polisi. Satunya, kamu ingin jadi apa? Tentara. Bangga dengan tentara. Kenapa? Ternyata satunya jadi apa kan? Pak Yai, guru. Bangga jadi guru. Ini jadi apa? Pilot. Ini dokter hewan. Nyuntiki apa? Kucing. Iya, kucing dan lain sebagainya. Yang paling menarik Pak, satu ada anak ngomong, yang lain pengen jadi polisi, yang lain pengen tentara, yang lain pengen pilot, dokter dan lain sebagainya. Nah, kamu pengen jadi apa? Ning pojok rada gendut Pak nggih. Ngomong gendut aja deleng mrene, tersinggung dulur. Ada satu anak, nah kamu ingin jadi apa? Satpam. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu anak ini Pak, yang lain pengen polisi, yang lain pengen tentara, yang lain pengen dokter, yang lain pengen pilot. Satunya apa ditanya? Saya pengen jadi tentara. Saya pengen jadi satpam. Kaget, guyu sakelas. Ingin jadi satpam. Ternyata Pak, setelah ditanya oleh Pak Guru, nah yang lain pengen jadi polisi, pengen tentara, jadi dokter dan lain sebagainya. Kenapa kok kamu jadi satpam? Apa katanya sang anak? Ya, bagi saya satpam itu adalah pahlawan yang sesungguhnya, karena ayah saya satpam. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak Pak, apa kok awakmu pengen jadi satpam? Nggih, bapak saya ini satpam. Bapak saya ini tanggung jawab sama saya. Bapak saya ini sukses mendidik saya. Bapak saya itu cinta sama saya, membangunkan ketika malam hari, membangunkan ketika sholat subuh. Anak bangga kepada orang tua. Nah, punten nggih, jangan sampai anak bangga kepada orang lain gara-gara kita tidak bisa tanggung jawab terhadap anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, andai kata Pak nggih, kemampuan kita terbatas, monggo kita berusaha main kekuatan hati dalam rangka pendidikan anak. Akhirnya ceritanya orang Majusi tadi, fadarabahu wa qala, orang Majusi ngomong, limala hafidta hurmatal muslimin fi Ramadan. Nah, kenapa kamu tidak hormat? Kenapa kamu tidak ikut menghormati, memuliakan orang-orang muslim? Sekarang ini orang muslim sedang puasa Ramadan. Setelah ngamuk sama anaknya, setelah mentung anaknya, sang non muslim niki Pak, yang Majusi itu, famata fi dzalikal usbu, ninggal dunia yang ini Pak. Habis ngamuk anake, mentung anake, goro-goro boten hormat dengan bulan suci Ramadan. Mati Pak. Famata fi dzalikal usbu, mati. Kemudian ketika mati, ternyata orang ini mendapatkan pangkat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan dikatakan, alasta kunta majusia. Pak, bukankah sampean ini majusi ketika hidupnya? Iya, saya majusi. Qala bala, nggih. Walakin akan tetapi lamma hadarat wafati, ketika hendak datang yang namanya sakaratul maut, ketika saya sedang nazak mau meninggal dunia, akramani Allah taala bil Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang saya majusi, memang saya non muslim, tapi ketika saya mau wafat, ketika saya mau meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku, menjadikan saya ini menjadi orang Islam. Saya bisa baca syahadat. Apa di antara rahasianya itu? Nopo kok sampean bisa mendapatkan pangkat awalnya majusi, akhir hayat kok bisa menjadi orang muslim, bahkan husnul khatimah? Apa jawabannya dulur? Bihtirami syahri Ramadan, goro-goro hormat ambi ulan suci Ramadan. Gak ada yang sia-sia saudara. Penghormatan sampean, semangat sampean, perjuangan sampean untuk Ramadan, untuk Nabi Muhammad, untuk Lailatul Qadar tidak akan sia-sia. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan sedaya kepanggil Lailatul Qadar. Nggih, ketemu Mbok Lailah biasa Kang Boci.
Ketemu Kang Qadir biasa, tapi ketemu Lailatul Qadar luar biasa. Apa guna 1 tahun hidup kalau tidak ketemu Lailatul Qadar? Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu orang, Pak. Ini gara-gara judulnya hormat nih. Ada satu orang di Watu Dodol. Namanya Iwayan kalau nggak keliru. Wahyan Ramayana. Oke, tuturok sih Iwayan Ramayana. Non muslim, Pak. Non muslim. Cerita ini viral. Bahkan yang menyaksikan masih ada sekarang ini, Pak. Namanya Iwayan Ramayana. Wong Watu Dodol. Non muslim, Hindu, Pak. Hindu lah. Kemudian para jamaah, kalau ada orang tahlilan dia ikut, non muslim. Kerja bakti ikut. Pokoknya kegiatan sosial, kegiatan keagamaan terus gabung. Kemudian ternyata ada niat untuk masuk Islam. Cuman ngapunten, keluarga nggak ada yang setuju. Keluarga nggak ada yang setuju. Akhirnya, Pak, orangnya sakit, dibawa rumah sakit Belambangan waktu itu. Orang Watu Dodol. Lah masuk rumah sakit, ya mungkin ketika jam 9 pagi, pokoknya sekitar jam itu, Pak, hari Ahad. Ada takmir masjid Watu Dodol namanya Pak Matsari. Pas hari Ahad minta air, minta doa, ya sebab saja nih, sebab saja. Didoakan sama almarhum Habib Hasim waktu di Chongqing. Habib niki wonten namanya Iwayan. Tiang ini Hindu, tapi ada niat masuk Islam. Habib doakan, sekarang sedang nazak, sekarang sedang sakaratul maut. Di rumah sakit Belambangan, Pak. Ternyata Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat doa dari guru-guru. Ternyata dikasih air minum. Kemudian seketika sekitar jam 12 siang itu, Pak, apa yang terjadi? Beliau sebelum meninggal dunia, orangnya nggak sholat, nggak jumatan, nggak puasaan, apalagi hadir ke pengajian, enggak. Tapi ketika nazar, Pak, dia mampu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal dunia, Pak. Kalau tanggal kali sampai, kira-kira Pak Wayan nggak sholat, nggak jumatan, nggak pengajian. Waktu mau mati mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Surga apa badan? Menenggap ya. Ayo surga apa badan? Husnul khotimah, Pak. Nabi yang dawuh, barang siapa mangqala la ilaha illallah akhiru hayatihi husnul khotimah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, surga, Pak. Lah ini Pak Wayan ini, Pak, ngapunten. Nggih, akhirnya setelah wafat keluarganya yang di Bali ditelepon dengan izin Allah. Keluarga yang Bali itu ditelepon, ini keluarga kami harus dibawa pulang ke Bali, harus ngaben upacara pembakaran, nggak boleh dikubur di Jawa, Banyuwangi. Berangkat keluarga dari Bali. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata di tengah-tengah jalan, singkat cerita, di tengah-tengah jalan belum nyampe Gilimanuk, pohon tumbang, angin besar, pohon tumbang, wurung masuk Banyuwangi. Dan akhirnya kesepakatan keluarga tetap dikubur dengan cara Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, sampean pengen ke Pak Wayan? Hah? Enggak, tapi enggak sholat ya, Pak? Enggak, beliau enggak beliau nggih. Ya wis, beliau sudah ya. Pak Wayan ini enggak sholat, enggak jumatan, enggak pengajian. Tapi ketika sakaratul maut ternyata husnul khotimah. Lah cuman dulur ingkang kula hormati, peristiwa seperti ini hanya 1001 kali. Mungkin sepanjang sejarah mungkin dari 1000 orang mengalami ini, mungkin satu orang ini, Pak. Satu orang ini toh. Nggih. 1001 kali. Mungkin dari sejarah mencatat hanya orang seperti ini. Lah, kenapa kok Pak Wayan mendapatkan pangkat yang mulia seperti itu? Ternyata hormat kepada orang muslim. Nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hormat kepada orang muslim, sebab kemuliaan Ramadan dibuktikan mentung anaknya. Banyuwangi punya cerita, Pak Wayan dia masuk Islam
dengan caranya dia. Kenapa? Hormat kepada orang muslim, bahkan ada niat untuk masuk Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu, para dulur ingkang kula hormati, kula kali sampeyan hari ini berada di bulan suci Ramadan, harus mengagungkan, harus hormat bulan suci Ramadan dengan kreasi kula kali sampeyan. Jangan sampai hormat kita kepada bulan suci Ramadan ini biasa-biasa saja. Di antaranya di sini dikatakan yustahabbu lil muslim at-tanadzub wa tazayyun wa tatayyib. Kula kali sampeyan ini Pak, disunnahkan setiap orang muslim untuk bersih-bersih. Bersih-bersih. Kemudian bukan hanya bersih-bersih, wa tazayyun, berhias. Tapi ojo macak, Pak, kok sampai glowing sampean. Ndak, macak. Denden. Ya, Bu, denden nggih. Denden tapi bukan hanya untuk keluar, ketika ada di dalam rumah. Oh, kadang denden ketika undangan. Wae prok bring pro ngembi kang lanang mboten pati denden. Nggih. Wonten lu prok bring pro mboten. Prei. Awal sih prei yo. Oh, prei, Pak. Ya Allah. Bu, denden untuk suami. Aja ketika metu, ketika metu denden. Untuk suami ndak, jangan. Adang wayahe kempal kali kang jalur dulur daster. Dastere bolong maning Pak nggih. Mambu. Kacau. Tapi ketika keluar, istimewa. Ternyata sunnah nggih, terutama untuk bapak-bapak apa? Atanadzub. Nggih menika bersih-bersih. Termasuk dianjurkan nggih, kalau bisa selama bulan suci Ramadan mandi yang paling enak sebelum subuh. Selain jenengan kesahan ini lebih aman, sikat gigi lebih aman, mau bersih-bersih lebih aman, andai kata ada air juga lebih aman kalau memang sebelum subuh. Dan ada satu ilmu nggih dari almarhum Kyai Hariri Sukorjo, kadang adem, celep, wah adem. Kemudian carane sampean siram dari bawah, Pak. Siram dari bawah. Itu menghilangkan tensinya dingin. Nanti dari bawah naik sedikit, Mangke Bu, di sini kayak ada uap. Itu hilang sudah rasa dingin, Pak. Baru sampean mandi dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apunten, sampean kalau mandi gimana? Kalau mandi gimana? Sebelah kanan. Dari mana? Atas, ya. Nggih, mandi, Pak. Mandi ikut sama Nabi. Misalnya iki sewur nggih. Sunahnya diawali atas. Ki mandi napa? Junub napa? Biasa. Nggih, ya junub, mandi biasa, terserah. Ya. Kalau junub kan sangat-sangat dianjurkan ketika sebelum mandi untuk wudu, nggih. Atau termasuk sunah-sunah yang lain. Jadi dari atas mandi 3 kali, 1, 2, 3. Baru yang kanan depan 3 kali, 1, 2, 3. Ibu nggih? Ibu-ibu sirame ngoten. Kadang orang-orang ber. Ya oleh ber niki tok, Pak. Tapi kalau ada niat lain. 3, kemudian depan 3, belakang 3, kemudian kiri depan 3, kemudian kiri belakang 3. Nggih. Kalau misal ada bagian-bagian yang lipet-lipetan itu kok tidak tersampaikan air, usahakan jongkok atau ngokrok. Nggih. Lah, ketika kula kali sampean ini sebagai muslim yang cinta kepada Ramadan, ketemu Ramadan dengan pakaiannya yang bagus, ketemu Ramadan dengan hiasannya yang bagus, termasuk wangi-wangian, itu hukumnya sunnah. Ada ngapunten nggih? Sampai ketika Ramadan biasa kelambine ikut tok ganti-ganti, Pak. Ndak, bukan urusan kita ini. Iki anu gile tawakal ini, pasrah ini. Ndak, bukan begitu. Lah, ketika kula kali sampean disebutkan dalam hadis waqat warada fil asar anis salaf minas sahaba wa tabi'in annahum kanu yaktasiluna wa yandifuna wa tayazzayuna wa rubbama thayyibul masajid. Telur sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau sudah masuk ke masjid pasti mandi, Pak. Pasti mandi. Alhamdulillah niki sudah mandi. Alhamdulillah.
Sudah mandi? Yo, anggapan sudah mari wis nggih. Mandi. Ya pakai Rexona. Kalau enggak ada ya tawas. Aja nganggo njet dulur. Engko nganggo godhongi jeruk sampai pakai tawas atau pakai napa? Rexona. Ini sunnah ya. Jadi jangan dianggap kebiasaan-kebiasaan. Nanti goro-goro sampean mengagungkan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama ngapunten ketika hadir ke masjid. Jangan sampai terkalahkan hadirnya kita ke kundangan mengalahkan hadirnya kita ke masjid. Kalau sudah kundangan baju setrikaan sampai setrikaannya lagi kok ono lipetane. Nggih. Kadang yang biasa pakai songkok lurus, rapi, Pak nggih. Celana nyetil. Napa? Stil. Saya kebetulan enggak punya celana, Pak nggih. Makanya Habib Abdurrahman koyo pasang status. Kalau bagi-bagi sarung saja, jangan kasih celana. Karena kalau kasih celana enggak dipakai katanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulur, ketika kundangan, pakainya luar biasa, jas dan lain sebagainya. Ketika ke masjid, kadang baju yang sudah mambu keringet, Pak. Masjid blokon. Nih masjid blokon. Lah, aja sampai, Pak. Ketika sampean ada perasaan seperti itu, hilang ihtimam, hilang semangat, hilang untuk memuliakan masjid, berarti tanda takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita kurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya para jamaah ingkang kula hormati, termasuk sering kita sampaikan hati-hati orang yang biasa datang ke masjid tapi hilang hormat kepada masjid. Terutama ngapunten, kita sering saksikan para marbot ya, bagian-bagian ketakmiran di dalam masjid. Kadang dulu ketika bersih-bersih ke masjid nganggo seluar pendek. Seluar pendek, seluaran, kaos singlet. Jadi ya. Kadang udele kater, Pak. Iki ume sapa iki? Ada, Pak. Ada. Kadang masjid dienggo rokokan dulur. Dikira pos kamling ta iki. Ya Allah. Ini banyak. Jangan sampai hilang hormat kita kepada masjid. Jangan sampai hilang hormat kita kepada majelis ilmu. Itu karena saking seringnya ke masjid sampai bersih-bersih, Pak. Alasannya bersih-bersih. Kan bisa bersih-bersih, katakan pakai sarung atau pakai celana yang nutup aurat, kemudian pakai kaos yang sekiranya tertutup. Ini buatan pakai singlet, Pak. Pakai singlet. Dan mohon maaf ya, ketika kula kali sampean hilang hormat kepada masjid dan guru-guru kita mewanti-wanti, hati-hati yang sering nyampe Mekah Madinah. Hati-hati yang sering nyampe Mekah Madinah, kalau sudah hilang yang namanya rasa di Madinah dan Mekah. Ada omongan begini, Pak. Madinah saiki biasa. Koyo unya dewek. Wah, itu bahaya, Pak. Bahaya itu. Dulu awal masuk Mekah, lihat Ka'bah, nangis, ya Allah. Selama ini saya mustaqbilal kiblah, sekarang ketemu langsung dengan Ka'bah, nangis. Keseringan ke Ka'bah, hilang rasa hormat, Pak. Itu hati-hati ya. Ini judul ngaji kita hormat. Min sya'airillah sallallahu alaihi Muhammad. Teringat almarhum Ki Halil Bangkalan. Almarhum Ki Halil Bangkalan. Beliau niki, Pak, pernah mondok di Mekah. Ki Halil Bangkalan. Ki Halil Bangkalan ini sejarah mencatat beliau sebelum berangkat ke Mekah, Ki Halil sempat mondok ke Banyuwangi. Ki Halil sempat mondok ke Banyuwangi. Ada kenangan Banyuwangi kepada Ki Halil Bangkalan. Di mana mondok Ki Dulur? Di mana? Semarang sampai. Kadung Prabu Tawangalun nonton budi. Rawabayu. Kita harus tahu sejarah ya. Orang ya kuis kalau mau nonton paham. Enggak, Ki Halil Bangkalan ya, Ki Halil Bangkalan. Setidaknya ada kebanggaan kita jadi orang Banyuwangi. Alhamdulillah, Ki Halil Bangkalan pernah mondok di Banyuwangi. Sebelum beliau berangkat ke Mekah. Di mana pondoknya, Pak? Di Jalan Gendeng. Jalan, nggih. Bukan jalan-jalan, Jalan Tawangalun ta?
Oh iya, daerah mereka pun. Kadang Rawabayu songgon. Iku duduk Ki Holil ning kono iku. Golongan di situs-situs nih gua Rawabayu nih. Lagi Holil Bangkalan ini pernah mondok ke Banyuwangi. Namanya tempatnya Jalen. Jenengan ke selatan, arah Gendeng, ada Institut Ibrahimi, nggih. Kemudian ambil jalan kanan. Juga ada pondok Robito Islamiyah. Setelah itu lampu merah, dari lampu merah terus ke barat, nanti sampai tanya, jalan pundi? Itu ada pondok tua. Pondoknya Kiai Holil Bangkalan. Nama gurune Kiai Haji Abdul Bashar. Ini ngapunten nggih, kita ini hidup di Banyuwangi, kadang nggak mengikuti sejarah-sejarah orang-orang hebat. Ini perlu diviralkan, saudara. Kita ini bisa Islam, keadaan Islam seperti ini peran para ulama. Di antaranya juga peran para habaib, para ulama kita, para pejuang dan lain sebagainya. Banyuwangi ada Syekh Abdul Rahim Bauzir, ada Habib Hadi, Abdullah Al-Hadar, ada Kiai Soleh Laten. Itu memiliki jasa-jasa luar biasa. Ada Kiai Harun, tukang kayu. Ada Kiai Bisri, ada Kiai Samsuri, penataban yang hidup di lingkungan Kula Wali sampean, termasuk di Genteng ada namanya Kiai Haji Abdul Bashar. Kiai Haji Abdul Bashar ini guru nih Kiai Holil. Wong kadang kita ini ngapunten ziarah kemana. Andai kata Pak, sampean mengadakan yang namanya safari atau ziarah aulia, wali-walinya Allah, Banyuwangi ini leleran Pak. Tapi ngapunten banyak orang yang tidak tahu sejarah ini. Kiai Holil punya guru namanya Kiai Haji Abdul Bashar. Lah ketika mondok tang Kiai Abdul Bashar Pak, tugas Kiai Holil napa? Tukang menek kelopo. Apa Indonesianya menek kelopo niki lho? Tukang manjat kelapa. Ada hengin napa yo? Ndak, ya manjat pohon kelapa. Ya petugas lah nggih, santri ya. Intine ngadi Pak nggih. Mosok petugas kan gak enak. Kiai Holil petugas ya. Nah, takzim sama guru setiap hari. Kiai Holil menek kelopo terus dikasih ongkos. Lah dari ongkos ini saudara, beliau bawa ke Mekah. Singkat cerita, ketika Kiai Holil nyampe ke Mekah, ngapunten, Kiai Holil ini Pak, beliau selama di Mekah tidak berani kencing di areal Masjidil Haram. Bab hormat nggih, bab mengagungkan tempat-tempat yang mulia. Kiai Holil Bangkalan, beliau ini tidak berani kencing di areal Masjidil Haram. Apa sebab? Apa katanya Kiai Holil? Saya malu. Di situ ada Ka'bah. Saya malu. Di situ ada sejarah-sejarah Nabi Adam, ada sejarah-sejarah tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mengagungkan Ka'bah, Pak. Sukses. Seperti siapa? Kiai Holil Bangkalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya jenengan mengagungkan apa saja yang diagungkan oleh Allah pasti sukses. Kemudian para jamaah, contoh lagi. Saya punya kiai. Ini cerita nggih. Cuman dasarnya ya kitab dulur nggih. Saya punya kiai, beliau ini Pak, ketika mondok di Sukorejo, itu enggak berani meludah ke utara. Ngalor. Ngapunten, itu ngalor tuh mboten wani. Itu ngalor ini enggak berani, Pak. Saya tanya, "Bah, Kiai, jenengan kok mboten wantun ludah ke utara? Apa alasannya?" "Iya, saya malu karena di utara ada dalemnya dan makomnya Kiai As'ad." Hanya hormat sama guru, Pak. Sukses. Makanya diceritakan dulu ketika ada orang wadul sama Kang. Terus kula mendhet toyo ah. Engko moro-moro dijutaan biayanya dulu. Wah, sok niki. Ye, ada orang wadul sama gurunya, Syekh, ada orang hebat. Di mana? Di sana. Tamunya ribuan. Apunten nggih, jangan bangga dengan orang yang punya tamu ribuan atau pengikut banyak. Di mana? Sana. Ayo, saya ingin ketemu. Nyampe kepada orang yang hebat, santrinya banyak, ngapunten, pengikutnya banyak lah katakan. Kemudian Pak didapati katanya orang yang hebat ini, orang yang luar biasa, ternyata ngapunten, ludah ke barat.
ludah ke barat dan ke arah masjid lagi. Apa katanya sang guru? Nak, santri, pulang. Ayo, ini bukan orang hebat. Loh kok begitu? Iya, itu loh. Dia sudah tidak mengagungkan arah kiblat. Dia sudah tidak mengagungkan masjid. Makanya hati-hati, Pak. Ngapunten nggih. Bu, ludah sunnah ngiri. Ya. Sampeyan kalau ludah ngiri. Tapi ngapunten, ketika posisi sampeyan ini jalan ngalor, otomatis ludahnya nanti ke arah barat atau arah kiblat. Pundi ayo gimana caranya? Balik sampean. Misal naik sepeda langsung tabrakan, Mbak. Ayo gimana caranya? Kalau sampean pas naik sepeda atau naik mobil kok mau meludah, ludah itu sunahnya ngiri, gimana caranya? Miring. Dimiringkan, Mbak. Sekiranya tidak menghadap kiblat. Ini urusan-urusan hormat kepada sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu-ibu, jenengan kalau mimpi buruk sunnah untuk meludah. Misal mimpi dikejar apa dulu? Yo genderuwo. Oh ya, misal dikejar orang, wah takut, Pak. Mimpi elek intinya. Kemudian ternyata sunnah ketika ibu-ibu mimpi jelek, sunnah untuk meludah ke kiri dan ngewalik bantal. Ini tolong diamalkan. Kadang orang apa mimpi jelek, kecemplung jurang misal. Atau mlebu katil. Cuman katanya orang Jawa, wallahu alam ya, kadang mimpi pengantin elek, mimpi mati urip dia. Macam-macam. Pokoknya mimpi aja cerita-cerita, Pak. Kang penting husnudzon ambi Gusti Allah. Lah ibu-ibu kalau mimpi jelek, sunahnya ludah ke kiri, yang kedua balik bantal. Tapi nggih njaluk tolong, Bu, itu deleng-deleng sampean. Engko moro-moro ning sampinge kang lanang, "Dek, kok diidoni suniki, Dek, salah paran." Hati-hati sampean. Ayo bab mengagungkan kiblat, bab mengagungkan Ramadan. Sampai, Pak, yang menarik napa? Di sini ada seorang sahabat namanya Anas Wazir bin Hubis. Di antara sahabat-sahabat yang lain ini, Pak, setelah mengikuti perang bersama Nabi Muhammad SAW, yang lain setelah perang pengen ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, kangen, marhaban ya sahabat, senang Kanjeng Nabi ketemu dengan sahabat-sahabat yang habis perang. Ngapunten, dengan debunya, dengan pakaiannya. Ternyata ada satu sahabat yang enggak ada. Nabi tanya, mana sahabat saya yang satu? Ternyata ada yang mengatakan sahabat Anas Wazir bin Hubis. Ternyata sahabat ini, ngapunten, Pak, ketika mau ketemu Nabi, yang lain berbondong-bondong pengen cepat ketemu sama Nabi, yang sahabat ini enggak. Ketika mau ketemu Nabi, kemana dulu? Mandi dulu, ganti pakaian dulu. Ternyata yang dicari Nabi Muhammad yang ini, Pak, yang punya ini. Kenapa? Hormat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, keberhasilan Ramadan kita diantaranya adalah punya rasa hormat yang tinggi. Jangan sampai hilang rasa hormat, terutama di bulan suci Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kalau bisa, wa yustahabbu fil layali ila an turja fiha lailatul qadr atanaddur wa tazayyun wa tatayyib bil ghusli wa tayyib wal libasil hasan bima syara'a dzalika fil jum'i wal aqyad. Anjuran ulama, Pak, kalau bisa selama Ramadan ini bagi orang yang pengen ketemu Lailatul Qadar, seperti yang kita sampaikan sebelum tarawih, mandi, pakaian-pakaian yang bagus. Ngapunten, Pak, kalau bisa di sini dikatakan ketika kita hadir ke majelis ilmu atau hadir di bulan suci Ramadan, terutama ketika berjamaah, itu anggap seperti hari rayanya kula kali sampean. Bagi orang yang pengen mendapatkan Lailatul Qadar, makanya ngapunten, ini sudah belanja untuk lebaran, baju, sarung,
Aduh THR durung cair dulu. Dereng medal Pak Jano. Nggih. Ndak misal nggih sampean punya nggih pakaian-pakaian baru, sarung-sarung baru. Ngapunten nggih, kita diajari oleh para ulama bagi orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar di antaranya bentuk hormat sampean. Ibu-ibu yang punya mukena jangan nunggu Idul Fitri. Syarate sampean pakai di bulan Ramadan. Syarate Pak nggih. Bahkan di sini dianjurkan walaupun nanti ketika Idul Fitri kita tetap dianjurkan sebagai bentuk kegembiraan, kesenangan. Nggih, kalau Jumat itu sunnah pakai putih. Tapi ketika Idul Fitri tidak harus putih. Kenapa? Ini bentuk kegembiraan, hari gembira. Makanya bebas, tapi ya tetap putih menjadi pilihan utama. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggih, kalau perlu Pak, selama Ramadan yang punya pakai baru pakai dulu, sarung baru pakai dulu. Kalau perlu nggih, kecape aja dibuka. Capek jadi buka nggih. Dan ini ngapunten nggih diamalkan sama guru-guru kita, Pak. Sebagian ulama-ulama itu capek enggak dibuka. Kenapa kok capek enggak dibuka? Menunjukkan ini loh hari raya saya. Masuk Pak Eko? Masuk. Kemarin ya Allah masyarakatnya. Saya malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban itu dikatakan kemuliaannya di bawah Lailatul Qadar. Kebetulan tahadzusan bin Imah ada sarung baru Pak saya pakai. Termasuk awal Ramadan. Saya pakai capnya dari kula buka dulu. Pas ana wong rada lata Pak. Sing disuweh cape kula. Ustaz, kesupen buka. Dudu kesupen memang niat kula niki. Biar orang tahu ini adalah hari raya. Ini adalah hari yang mulia. Ini adalah simbol yang menunjukkan kegembiraan kita kepada umat Islam, kepada masyarakat. Lah yang model-model begini nih, Pak, nggih, seperti yang diajarkan oleh para ulama ketika ke masjid sampai pakaian, ketika ke majelis ilmu. Pokoknya jangan tampil biasa, Pak. Jangan tampil biasa, tapi tampil menjadi orang yang mengikuti kebiasaan sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rasa hormat ini tidak hilang. Judul ngaji pada subuh hari ini, hormat kepada Ramadan, hormat kepada masjid, hormat kepada tempat-tempat yang mulia, pasti sukses. Seperti Kiai Holil Bangkalan, seperti Pak Wayan, Pak Wayan disebut dulu, seperti orang Majusi, mereka sukses. Kenapa? Hormat dengan syiar-syiar Allah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, dan segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah pasti akan berhasil. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat barokah bersama taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, monggo.